Halo, saya Gina Azahra Salsabila, mahasiswi Psikologi Universitas Mercu Buana Meruya. Guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Psikologi Media dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Wahyuning Astuti, SPSI MIKOM, di sini saya akan meliterasi dampak dari penggunaan media sosial Instagram. Kemunculan media sosial berhasil merubah cara manusia berkomunikasi. Kini, siapapun bisa berkirim pesan atau berita, bahkan berbicara tatap muka dengan kilat tanpa harus menunggu lama seperti saat masih menggunakan surat. Media sosial juga memberikan ruang kepada siapa saja untuk berbagi cerita atau kenangan lewat foto maupun video. Instagram dalam masanya sangat berkembang dengan pesat dan bahkan digemari oleh seluruh remaja di era digital modern ini. Dengan keunggulan yang dimiliki Instagram, banyak remaja di era modern menggunakan sosial media ini dengan berbagai macam alasan, tujuan, serta pencapaian. Di balik penggunaan media sosial yang sangat modern pada zaman ini, tentu saja ada berbagai macam dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positif menggunakan media sosial Instagram. Instagram dapat digunakan sebagai penunjang masalah ekonomi, contohnya online shop. Sudah banyak sekali remaja yang memiliki online shop sendiri dengan menggunakan media Instagram. Instagram dapat digunakan untuk sarana bersosialisasi. Seperti contohnya banyak sekali selebgram yang menggunakan media sosial Instagram untuk berjualan ataupun endorsement. Besarnya dampak media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif kepada manusia, terutama dampaknya bagi interaksi sesama manusia yang saat ini telah dipengaruhi media sosial. Media sosial sedikit demi sedikit membawa kita ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir kita. Media sosial dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap media sosial itu sendiri. Selain adanya dampak positif dari penggunaan media sosial Instagram, tentu saja terdapat dampak negatif dari hal tersebut. Di antaranya, gila likes. Sebagian besar dari kita suka saat foto, video, atau status kita mendapatkan likes atau emoticon love. Dan faktanya memang demikian. Sebuah penelitian menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan dan situasi sosial. Hal ini beresiko mendorong orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sehat atau bahkan beresiko hanya untuk mendapatkan likes. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Melihat foto pakaian, makanan, atau bahkan video liburan orang lain yang lebih baik dari kita kadang membuat kita merasa minder atau tidak puas dengan apa yang dimiliki. Hal ini tentu saja dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan keberhargaan diri. Nyatanya, tidak semua orang yang menampilkan hal-hal tersebut memiliki kehidupan seindah apa yang dilihat dari sosial media. Yang ketiga, ada mengurangi hubungan tatap muka. Istilah mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat dapat menggambarkan dampak negatif media sosial Instagram yang satu ini. Semakin sering kita berkutat dengan media sosial tersebut, semakin berkurang pula waktu kita untuk berbicara tatap muka dengan orang-orang terdekat kita. Yang keempat, ada menurunkan kemampuan sosial. Sama seperti belajar, kemampuan sosial juga perlu diasah agar makin berkembang. Dampak negatif dari media sosial tersebut yang bisa muncul adalah berkurangnya kemampuan sosial, seperti berempati terhadap orang lain dan tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain secara langsung. Hal ini karena kita akan lebih sering melakukan komunikasi lewat media sosial dibandingkan bertatap muka. Selanjutnya ada cyberbullying. Dampak negatif dari media sosial tersebut lainnya adalah meningkatkan cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan melalui media sosial, teks, dan perantara teknologi lainnya. Adanya media sosial tentunya sangat memudahkan kemunculan cyberbullying yang berpeluang membuat korbannya mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Seperti body shaming melalui komentar-komentar pada postingan orang tersebut, atau lain dan bagaimana. Selanjutnya ada berpotensi gangguan tidur. Dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial tersebut,
Orang-orang yang sering melihat media sosial khususnya 30 menit sebelum tidur berpotensi mengalami gangguan tidur karena dia terlalu kecanduan dalam melakukan dan ataupun menggunakan media sosial tersebut. Media sosial merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk Instagram. Dengan perkembangan zaman, hal ini akan mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia masa kini. Maka dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus bisa menyikapi dan menelaah mana perkembangan media sosial dan kapan waktunya kita menggunakan media sosial tersebut. Cara menyikapi dan menggunakan media sosial Instagram dengan baik, diantaranya kita bisa menggunakannya pada waktu-waktu tertentu, tidak harus kecanduan dalam menggunakan media sosial Instagram tersebut. Kita juga harus bisa mencari informasi-informasi yang benar-benar valid dan tidak terlalu mengikuti berita-berita yang belum pasti adanya. Dan juga gunakan smartphone-mu untuk bermedia sosial dengan smart. Oke guys, terima kasih.